Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak Ardita. Di sini saya Alvina Latifah Maisara ingin mempresentasikan hasil proyek dari kelompok satu Matkul STKI dari kelas A114703. Di sini kami membuat proyek dengan judul Deteksi Wajah Pendemo berbasis YOLO dengan metode klasifikasi FastNet untuk mendeteksi mahasiswa Udinus yang terlibat aksi demo. Untuk tim membernya sendiri, saya salah satunya, yaitu saya, Alvina Latifah Maisara dengan NIM A11 2022 14143. Nah, untuk ringkasannya sendiri yang akan kami buat yaitu Universitas Dianuswantoro Udinus di Semarang mengeluarkan kebijakan yang melarang mahasiswa untuk berpartisipasi dalam demonstrasi terkait batas usia calon kepala daerah. Bukan hanya batas usia kepala daerah saja, namun mahasiswa Udinus memang tidak diperbolehkan atau dilarang untuk berpartisipasi dalam demonstrasi. Nah, kami di sini membuat proyek dengan tujuan mendukung penyampaian aspirasi secara tertib. Dan penelitian kami ini juga bertujuan untuk memastikan kepatuhan mahasiswa Udinus terhadap kebijakan yang telah dibuat dengan cara mendeteksi kehadiran mereka dalam kerumunan melalui analisis foto unggahan di media sosial. Metode yang nantinya akan kami gunakan yaitu YOLO untuk deteksi wajahnya dan FastNet untuk klasifikasi wajah. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan deteksi yang akurat dan mendukung efektivitas pemantauan kebijakan dari universitas. Pendahuluannya, penelitian kami ini merespon larangan Udinus terhadap keterlibatan mahasiswa dalam aksi demonstrasi. Kami menggunakan deteksi wajah YOLO dan FastNet untuk klasifikasinya, dan penelitian juga bertujuan untuk menciptakan sistem pemantauan yang efektif. Untuk rumusan masalahnya sendiri, di sini yang pertama adalah bagaimana cara mendeteksi wajah mahasiswa Udinus yang terlibat dalam demonstrasi dengan cara akurasi yang tinggi. Yang kedua, apa metode klasifikasi wajah yang paling efektif untuk mengidentifikasi mahasiswa Udinus dalam konteks demonstrasi. Dan yang ketiga, bagaimana sistem ini nantinya dapat diimplementasikan secara real time dan berfungsi dalam berbagai kondisi lingkungan. Untuk metode yang nantinya akan kami gunakan, yaitu yang pertama ada pengumpulan data. Di sini nanti kami akan mengumpulkan data set dari wajah-wajah mahasiswa Udinus, termasuk gambar dari berbagai sumber seperti media sosial, media berita. Data ini juga nanti akan mencakup label untuk klasifikasinya. Kedua, kami juga ada pra-pemrosesan data, di mana tahap ini melakukan pra-pemrosesan pada datasetnya, termasuk pembersihan data, penghapusan noise, serta normalisasi gambar untuk meningkatkan kualitas deteksi agar nantinya mungkin bisa lebih akurat ya, jadi akuratnya lebih tinggi. Dan langkah yang kedua ini juga meliputi augmentasi data untuk memperbanyak variasi gambar. Langkah yang ketiga yang kami gunakan adalah pengembangan algoritma deteksi. Nantinya kami ingin mengimplementasikan dan melatih model deteksi wajah menggunakan YOLO, dan model ini akan kami latih dengan dataset yang telah nanti kami akan siapkan, dengan fokusnya meningkatkan akurasi dan kecepatan deteksi. Yang keempat, ada metode integrasi dan pengujian klasifikasi dengan cara mengintegrasikan sistem deteksi YOLO dengan FastNet untuk klasifikasi wajah. Dan setelah integrasi ini nanti akan dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa sistem ini dapat mengidentifikasi wajah mahasiswa Udinus dengan akurasi yang tinggi. Yang kelima, ada pembangunan prototipe. Pengembangan prototipe ini nantinya sistem dapat digunakan dalam situasi yang nyata atau real time, dan prototipe ini juga akan diuji dalam kondisi yang berbeda-beda untuk menunjukkan kinerja yang optimal. Selanjutnya ada pengujian dan evaluasi. Melakukan pengujian sistem secara menyeluruh dan melibatkan partisipasi mahasiswa dari pihak universitas. Evaluasi ini dilakukan untuk mengumpulkan umpan balik dan melakukan perbaikan yang diperlukan.
Untuk jadwal proyeknya sendiri, yang pertama ada penyusunan proposal yang telah kami lakukan. Yang kedua ada pengumpulan dan persiapan dataset yang saat ini sedang kami lakukan. Yang ketiga ada pengembangan model dan eksperimen awal. Yang keempat evaluasi model dan optimalisasi. Yang kelima persiapan deployment, kemudian dilanjutkan testing dan evaluasi deployment. Kemudian dilanjut dengan deployment final dan yang terakhir ada penyusunan laporan akhir untuk memenuhi tugas akhir UAS. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan untuk proyek yang nanti akan kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.